Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa walaupun kita lagi di rumah aja. Tapi ingat, ibadah jangan lupa. Ya, kenalin, nama saya Muhammad Faraj Hidayat. Kali ini saya akan bersharing-sharing kecil aja. Kita sharing aja lah tentang sedekah di bulan Ramadan, ya kan? Sebelum kita bahas sedekah di bulan Ramadan ya, kita harus tahu dulu nih sedekah itu apa. Terus juga waktunya itu kapan, ya kan? Dan mesti harus gimana sedekah itu, dan pandangan Allah tentang sedekah itu seperti apa. Baru kita bahas puasa sedekah di bulan Ramadan. Pengertian dari sedekah sendiri adalah sedekah memberikan sesuatu yang kita punya dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sedekah. Dan sedekah ini biasanya kan ya pakai harta, uang, mudah. Sebenarnya nggak harus pakai itu. Sebenarnya dia bisa pakai apa aja. Dengan apa? Dengan tenaga kita, perbuatan kita, sikap kita, pikiran kita, lisan kita. Bahkan dalam riwayat lain jelas kalau misalnya kita nggak bisa bersedekah dengan satu biji kurma ataupun benda, maka cukup ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa sih kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah kalimat Allah yang baik. Kayak apa? Seperti apa contohnya? Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan kalimat thayyibah. Itu termasuk sedekah. Dan dalam hadis riwayat lain pun juga dijelasin juga sedekah itu bisa berupa senyuman. Kita senyum itu yang sedekah gitu namanya. Tapi ingat, kita jangan senyum-senyum sendiri, nanti sangkanya orang kita itu orang jelas, ya kan? Nah, balik lagi ke sedekah. Sedekah itu adalah amalan yang paling ringan, tapi memiliki nilai ataupun efek dampak yang benar-benar luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita bisa membantu orang lain. Hal kecil aja gitu. Kita bisa bantu orang lain. Itu satu impact yang luar biasa sekali. Ya kan? Lalu pandangan Allah gimana sih tentang sedekah? Ya kan? Pandangan itu gimana gitu? Apakah sedekah itu biasa aja atau gimana luar biasa? Pandangan Allah itu adalah sedekah itu yang paling Allah senangi. Ibadah yang paling Allah senangi itu adalah sedekah. Kenapa bilang gitu? Dalam kitab Musyafatul Qulub karangan dari Imam Al-Ghazali itu jelasin. Itu cerita tentang dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak cerita gimana? Dengerin. Ketika itu Nabi Musa sedang keadaan keraguan gitu. Bertanya kepada Allah, dia beribadah tiap hari, tiap waktu, tiap detik, tiap menit, tiap jam. Ada nggak sih ibadah yang paling dia sukai? Nah, dia tuh penasaran. Dia nanya sama Allah, ya Rob, aku ini udah ibadah denganmu. Apakah ada di antara ibadah-ibadahku yang paling engkau senang? Apakah sholatku adalah ibadah yang paling engkau senang ya Rob? Allah pun menjawab, sholatmu hanya untuk dirimu, karena dengan sholat engkau terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Bingung dong kan? Oh, jadi bukan sholat. Tanya lagi, ya Rob, apakah puasaku ini puasaku ini adalah ibadah yang paling engkau senangi ya Rob? Allah pun menjawab, puasamu hanya untuk dirimu, agar engkau bisa menahan hawa nafsumu. Musa bingung lagi, penasaran. Apalagi sholat bukan ibadah yang paling Allah senangi. Puasa bukan juga. Lalu apa? Nabi Musa bertanya lagi, ya Rob, apakah zikirku kepadamu adalah ibadah yang paling engkau senangi ya Rob? Allah pun menjawab,
zikirmu hanya untuk dirimu. Karena dengan zikirmu itu, hatimu menjadi tenang dan tentram. Tambah bingung dong, tambah bingung, tambah penasaran lagi, lagi. Lalu ibadah apa yang paling engkau senangi ya Allah? Allah pun menjawab dengan tegas, sedekah. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di samping orang-orang tersebut. Gimana? Maka kita harus bersedekah nih, karena Allah berada di samping orang yang kita sedekahkan. Sungguh luar biasa kan teman-teman semua, subhanallah banget gitu. Dan yang paling afdol ngeluarin sedekah itu di bulan Ramadan. Nah, kenapa cuma kayak gitu? Ada hadisnya dari riwayat Tirmizi dijelasin dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa saya sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, adakah waktu yang paling baik mengeluarkan sedekah, wahai Rasul? Rasulullah pun menjawab, waktu yang paling baik mengeluarkan sedekah adalah ketika di bulan Ramadan. Kan? Dan juga di dalam riwayat yang lain pun dijelasin, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah ini menjadi orang yang paling dermawan. Karena pada saat itu sahabat melihat Nabi ketika masuk bulan Ramadan itu menjadi orang yang paling dermawan di bulan-bulan sebelumnya. Bayangin, karena apa? Ramadan ini adalah ladangnya pahala bagi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Dan riwayat pun juga jelasin, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi. Nah, Ramadan bulan umatnya Nabi. Masih pengen ini bulan Ramadan. Ayo kita bersedekah. Sedekah dengan apa? Dengan tenaga yang cukup. Dengan tenaga, dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian. Dengan apa ada yang anggota bantu kita nih. Kita bisa sedekahkan gitu. Dan dalam riwayat pun juga jelasin ketika ada orang yang berpuasa, lalu kita menghidangkan satu hidangan untuk orang yang berbuka itu, kita ada pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala kita. Gimana? Lalu juga dia akan jelasin juga nih ganjaran orang yang bersedekah itu gimana. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 dijelasin juga, yang artinya begini, perumpamaan orang yang bersedekah atau orang yang menafkahkan jalan di dalam Allah itu bagaikan orang yang menanam satu benih itu akan tumbuh menjadi 7 bulir. 7 nih, nanam satu benih tumbuh 7 bulir. Nah, dari 7 bulir ini tiap masing-masing kata Allah akan tumbuh 100 bulir. Kebayang nggak kalian semuanya? Ayo, ya kan? Ketika kita sedekah satu, Allah udah nyiapin 7 kebaikan, lalu 100 kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Ya kan? Subhanallah banget itu pahala ini. Jangan sia-siain. Apalagi di bulan Ramadan, bagaimana pahala wajib dilipat gandakan, pahala sunnah dijadikan pahala wajib. Ayo sama-sama kita lazimkan untuk bersedekah. Tapi jangan lupa dengan tadarusnya, jangan lupa terhadap sholat tarawihnya, dan sholat fardu yang lainnya juga jangan dilupain. Tetap semangat untuk jalannya, tetap ikhlas yang penting. Jangan bersedekah ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sharing ke kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf jika salah kata dari saya yang telah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ditutup dengan salam, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa sama mohon ampun pada Allah. Semoga kita semua mendapatkan Ramadan yang terbaik di bulan ini. Lalu juga aparat negaranya disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesabaran. Lalu juga tenaga medis yang sedang bekerja, semoga Allah Ta'ala selalu jaga, dan bumi Indonesia ini diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya sehat-sehat, diberikan rezeki yang banyak, melimpah ruah,
berkahnya bulan Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.